Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ada an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Kita lanjutin yang kemarin soal ilmu dalam berdagang. Jadi kalau kita udah siap berdagang, kita harus belajar ilmu-ilmu yang berkenaan dengan dagang agar kita enggak dibodohin sama orang. Nah lanjutnya, wa kadzalika, dan yang demikian pula yutaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Jadi kita harus belajar ilmu yang berkaitan dengan hal ihwal hati. Ya, dia harus belajar nih ilmu yang berkaitan dengan hati kita. Karena yang perlu belajar bukan hanya zahir kita, bukannya zahir doang, tapi batin juga harus belajar. Ya, kayak olahraga, malam Sabtu katanya suka main futsal. Itu untuk menjaga fisik kalian kan? Nah, fisik kalian, jasmani. Jangan lupa, rohani pun juga harus olahraga. Ya, rohani olahraga dengan apa? Dengan ibadah, dengan ngaji, dengan zikir, baca Quran. Gitu, rohani. Jadi jangan sampai fisik kita kuat, rohani kita lemah. Kalau rohani kita lemah, jauh dari Allah. Gitu. Buat apa kita fisik kuat, cuma jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala? Gak ada gunanya. Ya. Apa di antaranya hal ihwal yang berkaitan dengan hati? Ya, minat tawakuli, tawakal. Tahu nggak tawakal? Tawakal apa? Abizar. Tawakal. Tawakal apa? Apa Ipan? Bisik-bisik pakai jingkring. Lagi diskusi. Apa? Jingkring nanti. Apa? Berserah diri. Berserah tawakal. Ya, jadi tawakal itu menggantungkan segala macam urusan kita kepada Allah Subhanahu, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Tawakal. Jadi urusan terserah Allah. Kita yang penting usaha. Kita udah usaha ya, kita tawakal dulu, usaha, doa. Jangan doa, ya Allah pengen kaya, kerja kagak. Ya bohong. Doa kerja kagak, doa kudu kerja, kudu ikhtiar gitu. Atau kerja biar kaya. Ya, kaya tak? Bisa jadi kaya. Cuma kan habisnya juga cepat. Kenapa? Karena tidak melibatkan Allah dalam pekerjaan kita. Paham ya? Jadi Allah tuh, tawakal dulu. Wal inabati, taubat. Inabah, taubat. Ini sini. Taubat, jangan lupa nih, taubat itu wajib. Ya, taubat wajib. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah Allah. Ya wahai orang-orang yang beriman, tubu, taubatlah kalian. Taubatan ilallahi taubatan nasuha. Kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Jadi kalau kita saling bertanya nih, kalian kalau bertanya sama orang yang ada samping kalian, lu punya dosa enggak? Ya, kalau dia bilang dosa agak punya gua, bohong. Pasti setiap kita punya yang namanya dosa. Ada kesalahan. Ya, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah, dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah Subhanahu. Sama kalau kita punya orang tua udah meninggal, kan udah nggak bisa minta maaf, udah nggak bisa taubat. Nah, tugas kita nih sebagai anaknya, mintain ampunan, taubat buat bapak ibu kita, kakek kita, nenek kita, paman kita, dan seluruh keluarga kita yang udah pada meninggal. Ya, paham ya? Wala khasyati, dan juga ada rasa takut hati itu. Ini pada punya rasa takut gak? Pasti punya rasa takut nih. Dengerin Ipan. Rasa takut, ternyata rasa takut itu anugerah dari Allah. Ya, kalian yang agak pernah nyebut nama Allah, misalkan kalian gak pernah nyebut nama Allah, ketika kalian lagi jalan sendirian di tengah kuburan, itu otomatis
ingat Al-Fatihah. Ada Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Atau Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Apa aja baca, padahal dia takut gara-gara dia takut ketemu setan. Tapi doa masuk WC, doa makan, itu dibaca semua. Ya, kenapa? Lantaran rasa takut itu kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus diarahin tuh. Jadi jangan takut yang berlebihan yang akhirnya menyebabkan diri kita bahaya. Takut, merasa kusuk, akhirnya menimbul bot. Ada kan orang kayak gitu ya? Takut, saking takutnya celaka. Takut kabur, galian jalan kiri kanan nyebrang tabrak mobil. Panik. Ada yang model-model gitu ya, celaka ya. Jadi harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya warido. Ya, warido, ridho apa ridho? Ridho. Ini ikhlas bisa maknanya. Ya ridho terhadap yang menerima terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Oh Allah bikin saya miskin sih gitu. Nah itu agak ridho. Artinya harus ridho, menerima aja. Gitu misalkan ya. Wa tiyo fi jami'il ahwali ya fa'innahu maka sesungguhnya wa tiyo fi jami'il ahwali dia menerima terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Gitu ya. Kalau dia udah ridho, dia terima. Mau Allah kasih saya senang, mau Allah kasih saya susah. Kalau itu Allah ridho, saya pun ridho. Gitu. Paham ya? Nah, seperti ini. Nih, poin pada hari ini nih maksudnya. Tadi kan lanjutin yang kemarin. Jangan berisik, jangan ngobrol. Wasyarrafal ilma ya dan wasyarrafal ilma la yakhfa ala ahadin. Ya. Dan ilmu itu bikin seseorang menjadi mulia. Ya, la yakhfa ala ahadin, tidak ada keraguan bagi seseorang. Perhatiin. Jadi ilmu itu bisa bikin seseorang menjadi mulia. Saya pernah contohin kemarin tuh. Kiai ada Kiai Haris Haka, guru-guru kita. Ustaz Yusa, ada Ustaz Samsudin, ada penceramahnya siapa? Ustaz Fatih bisa disambut, ditungguin, diutama. Itu lantaran dalam diri beliau itu ada ilmu. Ya makanya ini wasyarrafal ilma la yaf'ala hadin. Jadi ilmu akan bikin seseorang itu menjadi mulia. La yaf'ala hadin, tidak ada orang yang ragu. Kalau mau dimuliain sama orang, banyakin ilmu dalam diri kita. Itu ya. Karena huwa mukhtasun bil insani, yang kenapa ilmu bisa bikin orang jadi mulia. Nih berarti yang perempuan. Kenapa ilmu agama ya khususnya ya. Kenapa bisa bikin orang jadi mulia? Karena huwa ilmu itu mukhtasun bil insaniyah. Itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus buat manusia. Selain manusia enggak punya ilmu. Enggak ada ilmu. Jadi ilmu itu punyanya manusia, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna jami'al khisali siwal ilmi yushtaraku bihal insanu wa sa'irul hayawanat. Karena bahwasanya jami'al khisal ya, seluruh kebiasaan siwal ilmi selain ilmu. Jadi setiap kebiasaan yang ada pada alam semesta ini, seluruh makhluk siwal ilmi kecuali ilmu yushtaraku bihal insan, dimiliki ya sesuatu itu ya oleh manusia dan juga seluruh hewan-hewan. Paham ini? Apapun itu yang ada di alam semesta itu dimiliki oleh manusia, oleh hewan dan juga makhluk-makhluk lain. Tapi ilmu enggak. Ilmu cuma manusia aja, selain ilmu. Jadi ilmu cuma punya manusia. Semuanya punya. Tapi ilmu hanya punya manusia. Nah, apa contohnya? Kasyaja'ah. Seperti contohnya itu keberanian. Ini yang laki-laki punya nggak keberanian? Punya keberanian. Kalian tahu nggak kalau hewan pun diberikan keberanian oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya kalian kalah beraninya sama hewan, sama kucing aja. Kalau lihat YouTube kan, kucing kecil, ada macan takut sama kucing. Ada kambing, lihat di IG, di TikTok itu sering lewat ya. Ada kambing yang dilawan sama kambing disundukin tuh sapi itu. Walaupun badan sapi itu bisa 10 kali, 20 kali lebih besar dari kambing udah takut.
Duduk akhirnya sampingnya kabur. Ya, kalau kita bangga dengan punya keberanian, wah, gue berani, gue punya keberanian, ya, nggak usah bangga. Kenapa? Hewan pun diberikan keberanian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hewan tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu. Berani doang gitu. Kalau dulu kan di Romawi ada gladiator, orang diadu sama singa. Orangnya berani, singanya berani, ya. Cuma kalau kita membanggakan keberanian kita, kalau bahasa anak muda sekarang nyali gitu, nyali yang gede. Kalau kita yang banggain nyali kita gede, hewan pun diberikan sama. Jadi apa bedanya kita sama hewan? Paham? Paham ya? Kan saja. Wal jur'ati takun. Kalian punya sifat takun nih, misalnya. Gua orang takun. Hewan pun punya sifat takun sama Allah. Ya. Hewan punya sifat takun. Contohnya kayak burung yang liar. Pagi-pagi itu kalau dia tiap hari nemplok di kabel sini, pasti dia takut. Pagi kan takut. Kayak Yogi dia ada burung dara nih, ada burung dara ya. Pasti Yogi kok nih burung di sini mulu ada gitu biasanya gitu. Memang dia diberikan ketakutan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu ini kebo ya. Kebo tuh ada yang dijadiin alat buat giling beras, gitu, muter-muter. Pokoknya muter-muter tuh. Jadi ada batu gede kayak roda, itu dia muter juga. Giling beras. Udah begitu aja terus 1 jam, 2 jam karena dia takut diberikan ketekunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berarti kalau kita bangga dengan ketekunan kita, ketekunan itu juga diberikan Allah kepada hewan. Bunga nih, saya punya kembang tuh. Kalau pagi-pagi, tau gak? Ada bunga tuh di pagar. Itu namanya bunga pukul 9. Boleh buktiin. Besok hari apa? Jumat. Ada yang libur kan? Ya. Besok pagi-pagi jam 9 nongkrongnya depan itu apa? Ya tempat kalian main game itu nongkrongnya dari jam 9. Jam 9 terus masuk ke jam 10 tuh memang tahu. Takut dia. Ntar masuk jam 12 tuh kuncup lagi layu. Besok nongkrongnya lagi. Kali awal-awal gitu ya, waktu di pesantren. Oh ini mulai jam 9 gitu. Takut orang. Ntar jam 12 dia udah mulai layu. Besok begitu lagi. Tekun, kalah kita tekunnya. Ya, tekun kita kalah sama tumbuhan. Paham? Buah mangga akan berbuah pada musimnya. Gitu. Ya, paham ya? Tekunnya kalah. Kalau kita bangga, aku tekun orang. Allah memberikan rasa tekun, ketekunan pada hewan, pada tumbuhan. Tapi Allah tidak memberikan ilmu kepada hewan dan kepada tumbuhan. Apalagi yang mau kita banggain? Wujud kerelaan, rela, sifat rela. Sama hewan juga gitu. Hewan, tumbuhan diberikan kerelaan, tapi tidak diberikan ilmu. Wasyafaqah, syafaqah apa? Belas kasih, rasa cinta, rasa kasih sayang. Hewan juga punya. Mana ada macan harimau makan anaknya? Gak ada. Diberikan rasa kasih sayang. Ada yang melihara ayam nggak di sini? Ayamnya bertelur, ambil anaknya. Kalau nggak diundang sama emaknya, itu emaknya udah kayak nggak ada rasa takut. Kejar kita kemana kita bawa tuh anak itu. Kenapa? Karena diberikan syafaqah. Hewan itu diberikan syafaqah, tapi tidak diberikan ilmu. Gitu. Di lapangan ada ayam kan? Ada ayam. Kalau lagi bertelur, lagi emaknya giring anaknya, ambil dulu, diam, gitu. Ambilnya dua kali. Berbuat apa yang diundang itu. Kenapa? Karena diberikan rasa belas kasih saya, tapi Allah tidak berikan ilmu. Ya, wa ghairiha dan selain dari yang telah disebutkan. Siwal ilmi kecuali ilmu. Ya, kecuali ilmu hanya diberikan kepada kita manusia. Makanya kalau kita punya ilmu, kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabihi, terakhir nih, wabihi, dan dengan ilmu ya azharallahu taala fadla Adam. Jadi dengan ilmu Allah itu menampakkan keutamaan kemuliaan bagi Nabi Adam. Nabi Adam itu kalau mau diadu ibadahnya sama iblis, itu Nabi Adam kalah. Karena iblis lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Adam. Ribuan tahun iblis beribadah, baru Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Mau diadu ibadahnya kalau kalian lewat ribuan tahun ini saya taat. Hasilnya itu taat. Diciptain Nabi Adam. Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi. Iblis iri, dengki hatinya tuh. Ya.
Kenapa Allah memuliakan Nabi Adam? Karena Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah. Buka surah Al-Baqarah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah langsung yang mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang ada di alam semesta. Wa 'aradahul 'alal malaikah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Nabi Adam menyebutkan benda-benda itu kepada malaikat. Malaikat disebutin kagak ada yang tahu, pinteran Nabi Adam. Ya, wa 'aradahum 'alal malaikat. Ya, jadi Allah memuliakan Nabi Adam karena diberikan ilmu, malaikat enggak. Iblis enggak, ya. Ya, fadhala alaihi wa fadhala Adam alaihi salatu wasalam 'alal malaikah, terhadap malaikat. Wa amrahum bisujudi lahu. Dan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Coba bayangin, malaikat sama iblis lebih dulu ribuan tahun diciptain. Ada makhluk baru nih, makhluk baru, orang baru lah. Kalau di sekolah ada anak baru. Anak baru ujuk-ujuk yang lama disuruh sujud. Hebat kan? Hebat kan Nabi Adam? Coba kalian di sekolah ada anak baru masuk, kalian suruh hormatin nih, anak baru nih, bawa sih orang baru pasti gitu. Tapi enggak, lantaran Nabi Adam punya ilmu, Allah memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Tsumma qala wa inna masyarrafal ilma li kaunihi wasilat ila taqwa wallahu a'lamu bissawab. Jadi jangan ragu untuk ngaji, jangan ragu buat menuntut ilmu. Karena insyaallah kita akan diberikan kemuliaan. Jangan nunggu setahun, jangan gini setahun gua udah ngaji gini-gini aja. Gojok baru setahun. Baru setahun, kamu masih gini aja setahun. Ya, baru setahun. Kalau Imam Syafi'i udah 2 tahun. Ngajinya dari umur 7 tahun. Ini kalian umur berapa nih? Umur ini yang paling kecil lah.